it gon' smell blood trail every minute rogue wave, and you niggas no fair. When I hit 'em every time I see it big, I don't hesitate to kill 'em. Ain't nobody give a fuck about a roof. Either Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang memori. 1. Definisi memori. Memori adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi dari pengalaman masa lalu pada otak manusia. Memori merupakan kumpulan apa yang diingat, sehingga memberikan kemampuan individu untuk belajar dan beradaptasi, serta memberikan kontrol dari penggunaan pengalaman masa lalu terhadap perilaku saat ini dan pengolahan berpikir di masa yang akan datang. Memori merupakan salah satu bagian dari fungsi kognitif, sehingga sangat penting dalam proses belajar. Individu yang memiliki fungsi memori yang baik, maka pada umumnya memiliki kemampuan belajar yang baik pula. Kognisi atau cognition merujuk kepada tindakan dalam proses mengetahui serta kesadaran dan penilaian. Fungsi kognitif memuat kemampuan berpikir rasional terhadap proses belajar, mengingat, menilai, orientasi, persepsi, dan memperhatikan. Memori juga merupakan suatu proses biologi, yakni informasi diberi kode dan dipanggil kembali. Pada dasarnya, ingatan adalah sesuatu yang membentuk jati diri manusia dan membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Ingatan memberi manusia titik-titik rujukan pada masa lalu dan perkiraan pada masa depan. Tidak seperti yang umum diduga orang tentang bank ingatan atau suatu tempat penyimpanan khusus ingatan. Tidak seperti jantung atau paru-paru, ingatan bukanlah suatu tempat atau benda yang tunggal. Ingatan adalah kemampuan rohaniah untuk mencamkan, menyimpan, dan mereproduksi kesan-kesan. Menurut Bruno, tahun 1987, memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan mengetahui yang semua terpusat di dalam otak. Apabila menerima sebuah informasi melalui indera mata dengan cara melihat simbol atau tulisan atau telinga mendengar informasi, maka mula-mula informasi tersebut akan masuk ke dalam short-term memory atau working memory atau memori jangka pendek. Kemudian informasi tersebut diberi kode-kode khusus. Setelah selesai proses pengkodean atau encoding, informasi itu masuk dan tersimpan di dalam long term memory atau permanent memory atau memori jangka panjang atau permanen. Menurut Woodward, mencamkan adalah aktivitas dalam belajar atau learning di mana subjek menerima kesan-kesan yang kemudian disertai kegiatan lain, yaitu penyimpanan, di mana subjek menyimpan hal-hal yang telah dipelajari atau retention, dan kemudian diikuti dengan kegiatan mereproduksi atau menimbulkan kembali kesan-kesan yang pernah dimiliki atau remembering. Sesuai dengan kemampuan masing-masing individu dalam menerima pesan, ada orang yang menyimpan kesan dengan setia atau dapat menahan dalam waktu lama, dan ada orang yang hanya sebentar. Demikian juga dalam mereproduksi kesan, ada orang yang dapat melakukan dengan mudah dan cepat, dan ada yang sulit dan lambat. 2. Struktur memori. A. Sistem ingatan sensorik atau sensory memory. Memori sensorik mencatat informasi atau stimuli yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Bila informasi atau stimuli tersebut tidak memperhatikan akan langsung terlupakan, namun bila diperhatikan, maka informasi tersebut ditransfer ke sistem ingatan jangka pendek. Sistem ingatan jangka pendek menyimpan informasi atau stimuli selama sekitar 30 detik, dan hanya sekitar 7 bongkahan informasi atau chunks dapat disimpan dan dipelihara di sistem memori jangka pendek dalam suatu saat. Setelah berada di sistem memori jangka pendek,
Informasi tersebut dapat ditransfer lagi dengan proses pengulangan ke sistem ingatan jangka panjang untuk disimpan, atau dapat juga informasi tersebut hilang atau terlupakan karena digantikan oleh tambahan bongkahan informasi baru atau displacement. B. Memori jangka pendek atau short term memory. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang kecil sekali, namun sangat besar perannya dalam proses memori, yang merupakan tempat di mana kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan kita. Kemampuan penyimpanan informasi yang kecil tersebut sesuai dengan kapasitas pemrosesan yang terbatas. Memori jangka pendek berfungsi sebagai penyimpanan transitori yang dapat menyimpan informasi yang sangat terbatas dan mentransformasikan serta menggunakan informasi tersebut dalam menggunakan respon atau suatu stimulus. Kelupaan atau secara lebih spesifik merupakan kegagalan dalam mengingat kembali atau recall informasi dari memori. Lebih didasarkan pada interferensi atau interference, bukannya pada decay atau kerusakan, ataupun pada kurangnya kesempatan untuk mengkondisikan peristiwa-peristiwa atau events yang telah dialaminya. Memori jangka pendek memang eksis berdasarkan dua premis, yaitu 1. Sebagai proporsi umum, seseorang mestinya dapat menahan informasi dalam interval waktu yang singkat. 2. Sesuai usulan Hebb, bahwa apabila aktivitas umum berlanjut sampai beberapa periode, perubahan struktural pada kontak sinaptik di antara sel-sel dapat membawa memori setelahnya. Memori jangka panjang atau long term memory. Kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Sistem memori jangka panjang memungkinkan kita untuk seolah-olah hidup dalam dua dunia, yaitu dunia masa lalu dan sekarang ini, dan oleh karenanya memungkinkan kita untuk memahami mengalirnya tanpa henti dari pengalaman langsung. Hal-hal yang paling istimewa dari memori jangka panjang adalah kapasitasnya yang tidak terbatas dan durasinya yang seolah-olah tak pernah berakhir. Telah lama diketahui bahwa otak merupakan organ yang terlibat langsung dalam proses memori. Permasalahannya adalah menetapkan di bagian mana memori terletak dan bagaimana otak menyimpan informasi dalam sistem memori jangka panjang. Memori terletak pada lokasi-lokasi khusus di otak. Penelitian dengan PET atau positron emissions tomography menunjukkan bahwa daerah frontal otak berperan dalam pemrosesan informasi secara mendalam. Sebagaimana diketahui dari studi pasien yang menderita kerusakan otak bagian frontal tersebut, bahwa hipokampus, korteks, dan talamus merupakan bagian yang esensial dari memori jangka panjang. Memori jangka panjang yang permanen tampak tersimpan dan diproses dalam informasi dari mata dan telinga dilewatkan ke visual cortex dan auditory cortex. Dan nampaknya memori jangka panjang yang bertipe visual dan auditory cortex, dan nampaknya memori jangka panjang yang bertipe visual dan auditory juga tersimpan di sekitar lokasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Misbahur Ramadan, dan di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang psikologi, yakni terkait jenis-jenis memori dan faktor yang mempengaruhi memori. Baiklah, langsung kita masuk kepada bagian pertama, yakni tentang jenis-jenis memori. Jenis memori manusia yang pertama yakni memori autobiografi. Memori autobiografi merupakan memori yang dimiliki oleh individu mengenai masa lalunya. Memori ini biasanya memiliki akurasi yang cukup tinggi. Isi dalam memori ini terkait dengan gambaran peristiwa atau deskripsi diri dari seorang individu. Bisa dibilang, memori autobiografi termasuk ke dalam ingatan jangka panjang. Seorang individu biasanya tetap mempertahankan memori ini dan terus akan berkembang sepanjang kehidupannya.
Individu mungkin hanya akan mengambil beberapa peristiwa paling penting dalam kehidupannya. Kemudian masuk kepada memori kedua, yaitu memori deklaratif. Memori deklaratif merupakan bentuk memori yang biasanya memiliki sifat untuk berusaha mengetahui sesuatu. Memori deklaratif masuk ke dalam kriteria ingatan jangka panjang. Jenis memori ini akan mempertahankan pengetahuan-pengetahuan baru yang sudah dipelajari oleh seseorang. Ini merupakan bentuk memori jangka panjang yang akan sangat dipengaruhi oleh proses belajar. Tentunya seseorang dapat menggunakan memori ini untuk meningkatkan kecerdasannya. Selanjutnya masuk kepada memori ketiga, yakni memori prosedural. Hampir mirip dengan memori deklaratif. Pada dasarnya, memori prosedural juga berkaitan dengan tingkat pengetahuan seseorang. Yang membedakan adalah, pada memori prosedural, seseorang akan menyelesaikan suatu masalah tanpa harus melakukan proses recall yang panjang. Memori prosedural menjadi bagian yang sudah akan menjadi kebiasaan bagi seseorang. Contoh yang paling mudah adalah ketika seseorang akan mengendarai sepeda motor, ia tidak harus berpikir keras mengenai bagaimana cara menjaga keseimbangannya, karena secara otomatis dia sudah terbiasa menaiki sepeda motor. Kemudian masuk kepada memori keempat, yakni memori episodik. Memori atau ingatan episodik merupakan ingatan yang akan memberikan suatu urutan-urutan peristiwa. Dalam prosesnya, ingatan ini biasanya akan menjabarkan kronologis dari suatu peristiwa. Tentu saja ini juga akan berkaitan dengan ingatan autobiografi. Ingatan episodik masuk ke dalam jenis-jenis memori dalam psikologi kognitif yang sifatnya adalah long-term memory. Proses mengingat peristiwa ini biasanya akan disimpan. Peristiwa yang paling berkesan biasanya adalah ingatan episodik yang akan terus diingat. Bahkan, macam-macam trauma dalam psikologis juga bisa termasuk dalam jenis ingatan ini. Memori selanjutnya, yakni memori semantik. Memori semantik biasanya akan disandingkan dengan memori episodik. Keduanya memang sebenarnya berada pada tingkatan yang sama sebagai jenis memori jangka panjang. Dalam memori semantik, ingatan akan lebih didasarkan pada fakta-fakta tertentu. Ini akan sangat berbeda sekali dengan bagaimana pola pikir seseorang yang mengutamakan ingatan episodik. Proses analisis juga berlaku di sini. Seseorang akan menghubungkan ingatan mereka dengan paparan fakta yang ada untuk menemukan sebuah penyelesaian. Emosi dalam psikologi biasanya tidak terlalu banyak dilibatkan. Jenis memori selanjutnya, yakni memori eksplisit. Memori eksplisit sebenarnya merupakan bentuk lain dari memori deklaratif. Di dalamnya berisi ingatan-ingatan yang perlu proses recall dengan usaha keras. Tentu saja, ini akan didapatkan juga melalui proses pembelajaran dari seorang individu. Teori belajar kognitif biasanya juga mengaitkan memori eksplisit sebagai bentuk pengembangan ingatan seseorang. Kemudian ada juga yang namanya memori implisit. Memori implisit juga bisa disamakan dengan bentuk dari memori prosedural. Memori implisit sudah secara otomatis menjadi kebiasaan bagi seseorang dalam melakukan suatu hal. Individu tidak perlu melakukan usaha keras untuk memanggil ingatan mereka dalam menyelesaikan sesuatu. Ini tentu saja karena keterampilan yang sudah dilatih sebelumnya. Dan jenis memori yang terakhir yaitu memori langsung dan memori tidak langsung. Memori langsung merupakan memori yang sifatnya masih ada pada tingkatan kesadaran manusia. Memori langsung disebut juga sebagai ingatan jangka pendek. Di sini, ingatan akan memiliki gambaran dan bayangan yang jelas. Berbeda dengan memori langsung, memori tidak langsung sudah berada di bawah tingkat kesadaran manusia. Umumnya, memori tersebut ada, tetapi wujudnya gelap. Ingatan tidak langsung jarang bisa diakses oleh seorang individu. Sifatnya ada di alam bawah sadar. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yakni tentang faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Faktor pertama yang mempengaruhi memori adalah faktor usia. Ingatan paling tajam pada diri manusia kurang lebih pada masa kanak-kanak, yakni usia 10-14 tahun. Dan ini berlaku untuk ingatan yang bersifat mekanis, yakni ingatan untuk kesan-kesan penginderaan. Sesudah usia tersebut, kemampuan untuk mencamkan dalam ingatan juga dapat dipertinggi. Akan tetapi, hanya untuk kesan-kesan yang mengandung pengertian atau daya ingat logis. Dan ini berlangsung antara usia 15-50 tahun. Kemudian, faktor kedua yang mempengaruhi memori adalah kondisi fisik. Kondisi fisik, misalnya kelelahan, sakit, dan kurang tidur, dapat menurunkan daya kerja atau prestasi ingatan. Faktor selanjutnya yang juga dapat mempengaruhi memori adalah faktor emosi.
Dalam hal ini, seseorang akan mengingat sesuatu lebih baik apabila peristiwa-peristiwa itu menyentuh perasaan-perasaan, sedangkan kejadian yang tidak menyentuh emosi seringkali diabaikan. Dan faktor terakhir yang juga bisa mempengaruhi memori manusia, yakni faktor minat dan motivasi. Dalam pengalaman sehari-hari, kita sering mengamati remaja yang tidak lupa suatu lirik lagu walaupun dalam bahasa asing. Orang-orang yang sering bepergian mempunyai ingatan tentang ilmu bumi yang jauh lebih baik daripada yang tidak pernah kemana-mana. Artinya, di sini, seseorang yang mengingat segala sesuatu tentang hal yang disukainya jauh lebih baik daripada hal yang tidak disukainya. Jelaslah minat sangat meningkatkan motivasi dan pada gilirannya akan meningkatkan daya ingat. Menurut Kurt Lewin, seorang psikolog Jerman, minat dan motivasi berarti konsentrasi energi pada sektor tertentu dalam kesadaran. Konsentrasi energi inilah yang menyebabkan suatu hal tidak begitu saja dilupakan. Dan itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan jika ditemukan beberapa kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Faidatul Azizah, NIM 12620211026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang lupa. Nah, saya akan membahas tentang pengertian dari lupa, faktor penyebab lupa, dan cara untuk mengatasi lupa. Oke, silahkan simak baik-baik videonya. Semoga bermanfaat. Yang pertama, pengertian lupa. Lupa merupakan istilah yang sangat populer di masyarakat. Dari hari ke hari dan bahkan setiap waktu, pasti ada orang-orang tertentu yang lupa akan sesuatu. Entah hal itu tentang peristiwa atau kejadian di masa lampau atau sesuatu yang akan dilakukan. Mungkin juga sesuatu yang baru saja dilakukan. Fenomena ini dapat terjadi pada siapapun, tak peduli apakah orang itu anak-anak, remaja, orang tua, guru, pejabat, profesor, petani, dan sebagainya. Lupa ialah peristiwa yang tidak dapat memproduksikan tanggapan-tanggapan kita, sedangkan ingatan kita sehat. Adapun yang mengartikan lupa sebagai suatu gejala di mana informasi yang telah disampaikan tidak dapat ditemukan kembali untuk digunakan. Menurut Muhib bin Shah, dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan mengartikan lupa sebagai hilangnya kemampuan untuk menyebut kembali atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari secara sederhana. Kemudian, menurut Gulo dan Riber, mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dialami atau dipelajari. Dengan demikian, lupa merupakan bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Selanjutnya adalah faktor penyebab lupa. Mungkin kebanyakan dari kalian masih bingung. Kok bisa sih lupa akan sesuatu padahal hal tersebut sangat penting? Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan lupa. Di antaranya adalah tingginya kadar gula dalam tubuh. Kemudian, tidak mendapatkan istirahat yang cukup, mengalami depresi, tidur mendengkur, sering mengkonsumsi obat tidur atau alergi, kemudian banyak mengonsumsi obat jenis apapun,
menurunnya metabolisme tubuh, dan yang terakhir adalah usia lebih dari 65 tahun. Nah, hal tersebut merupakan sebagian dari faktor penyebab lupa. Dan yang terakhir adalah cara untuk mengatasi lupa. Untuk teman-teman semua yang sering lupa akan sesuatu, kalian tidak perlu khawatir. Kalian bisa mengatasi lupa tersebut dengan beberapa cara. Di antaranya adalah yang pertama, memperbanyak olahraga. Karena dengan olahraga mampu meningkatkan detak jantung. Hanya dengan berjalan, kita bisa memperbanyak oksigen di otak dan memudahkan sel-sel baru otak untuk tumbuh. Yang kedua, dengan mencatat kegiatan. Kita bisa mencatat kegiatan yang akan kita lakukan untuk nanti ke depannya. Yang ketiga adalah membaca buku. Dengan membaca buku, bisa menurunkan resiko kehilangan memori sampai 30-50%. Yang terakhir adalah mengkonsumsi ikan, karena ikan mengandung asam lemak dan omega 3 yang tinggi. Dan vitamin-vitamin ini merupakan sumber makanan terbaik untuk menambah daya tahan ingatan. Oke, cukup sekian sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang lupa. Bila ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, terima kasih atas antisipasi teman-teman semuanya karena telah menonton video materi ini sampai habis. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi memori. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Fatika Imratul Latifah. Nomor induk mahasiswa 1262022111027. Nah, apa sih yang dimaksud strategi memori? Strategi memori adalah strategi yang digunakan untuk membantu memudahkan dan mengingat informasi dengan lebih baik. Setiap individu berbeda-beda dalam kemampuan mengingatnya pastinya. Namun, setiap orang mampu meningkatkan kemampuan mengingatnya. Betul kan? Selanjutnya, jenis-jenis strategi dalam meningkatkan memori. Apa aja sih jenis-jenisnya? Jenis yang pertama ada hipotesis total waktu. Menurut hipotesis total waktu, jumlah yang Anda pelajari tergantung pada total waktu yang Anda gunakan untuk belajar. Contohnya, belajar selama 1 jam dengan fokus akan lebih memahami dibandingkan dengan belajar 2 jam tetap fokus atau hanya membaca sekilas saja. Selanjutnya ada the retrieval practice effect. Ini adalah strategi pembelajaran yang membuat kita akan lebih banyak mengingat materi apabila kita menyebarkan uji pembelajaran dari waktu ke waktu, atau biasanya disebut dengan spaced learning. Kita akan mengingat lebih sedikit jika mempelajari materi sekaligus, atau mass learning. Contoh, jika akan menghadapi ujian, kita akan lebih banyak mengingat materi jika belajar jauh-jauh hari ya, sebelum ujian dibandingkan SKS, sistem kebut semalam. Kalian mungkin biasanya juga SKS juga ya. Selanjutnya ada the distribute atau practice effect. Merupakan strategi pembelajaran yang membuat kita akan mengingat lebih banyak materi jika kita menyebarkan uji pembelajaran dari waktu ke waktu, atau spaced learning. Kita akan mengingat lebih sedikit jika mempelajari materi sekaligus, atau massed learning. Contoh, jika akan menghadapi ujian, kita akan lebih banyak mengingat materi jika belajar jauh-jauh hari sebelum ujian dibandingkan SKS atau sistem kebut semalam.
Selanjutnya ada apa sih? Ada the testing effect. Contohnya, siswa membaca esai pendek tentang topik yang berhubungan dengan sains. Kemudian setengah dari siswa mempelajari esai yang sama lagi. Setengah lainnya mengikuti tes pada isi esai. Mereka menerima selembar kertas kosong dan menulis sebanyak yang mereka ingat dari esai. Ketika siswa mengambil tes hanya 5 menit setelah kegiatan terakhir, mereka telah mempelajari kembali materi, melakukan beberapa hal lebih baik daripada mereka yang telah menyelesaikan tes pada materi. Namun, setelah penundaan selama 2 hari atau seminggu, siswa memperoleh skor yang jauh lebih tinggi jika aktivitas terakhir mereka mengikuti tes. Ada mnemonic using imagery. Mnemonic adalah strategi mental yang dirancang untuk meningkatkan daya ingat. Yang pertama ada the keyword method. Dalam metode kata kunci, misalnya mengidentifikasi kata bahasa Inggris. Selanjutnya ada the method of logic. Jika ingin menggunakan metode logic, kalian harus mengaitkan item yang akan dipelajari dengan serangkaian gambar visual dari lokasi fisik. Selanjutnya ada mnemonic using organization. Mnemonic using organization adalah strategi yang menggunakan pemrosesan dalam untuk mengurutkan item ke dalam kategori. Yang pertama ada chunking, yaitu menggabungkan beberapa unit kecil menjadi unit yang lebih besar. Misalnya menghafalkan nomor telepon ya kawan. Selanjutnya ada apa aja sih? Selanjutnya ada hierarchy technique. Hierarki adalah sistem di mana item disusun dalam serangkaian kelas, dari kelas yang paling umum hingga kelas yang paling spesifik. Selanjutnya ada narrative technique, metode organisasi keempat yang disebut dengan teknik naratif, yaitu menginstruksikan orang-orang untuk membuat cerita yang menghubungkan serangkaian kata bersama. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya guys. Itu ada strategi memori yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar Jamila Rahman akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu hubungan memori dan belajar. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap siswa. Di dalam pendidikan, hasil belajar merupakan salah satu kunci dari kesuksesan. Memori termasuk salah satu faktor yang erat hubungannya dengan belajar. Memori yang lemah terhadap materi pembelajaran membuat hasil belajar menurun. Yang kedua, pengertian memori. Memori adalah proses mental yang meliputi perkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan. Merujuk pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa memori merupakan kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksi kesan-kesan. Ada 3 jenis memori. Yang pertama, memori sensoris, yaitu proses penyimpanan memori melalui jalur saraf-saraf sensoris yang berlangsung dalam waktu amat pendek. Yang kedua, memori jangka pendek, yaitu suatu proses penyimpanan memori sementara. Yang ketiga, memori jangka panjang, yaitu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Dalam belajar, lupa kerap kali dialami dalam bidang belajar kognitif, di mana peserta didik harus banyak menghafal. Memori atau ingatan sering dikaitkan dengan prestasi belajar. Apabila seseorang memiliki ingatan yang baik, maka prestasi belajarnya akan baik pula. Daya ingat berperan penting dalam keberhasilan dalam dunia pendidikan yang ditunjukkan dalam prestasi belajar. Dengan adanya kemampuan memori pada manusia, maka pengalaman-pengalaman belajar yang telah diterima dan disimpan kemudian dapat dimunculkan kembali kapan saja. Hal inilah yang mendorong keberhasilan seorang pembelajar. Setiap siswa memiliki daya ingat yang berbeda-beda dalam proses belajar. Perbedaan inilah yang mempengaruhi banyak atau sedikitnya materi yang dapat diterima.
Hal ini tentu berdampak pula pada prestasi belajar siswa. Kemampuan memori yang tinggi tentu saja akan mempermudah siswa dalam mengingat materi pembelajaran yang diajarkan, sehingga memiliki hasil belajar yang